Assalamualaikum. Apakah boleh masuk, Bu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Agustin. Saya di sini sebagai perawat yang akan merawat ibu selama 3 hari ke depan, nggih. Sebelumnya apa benar dengan Ibu Sumaria? Benar. Benar, Ibu. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan fungsi kepada Ibu. Apakah Ibu mengizinkan? Sebelumnya Ibu pusing ya keluhannya. Pusing Ibu. Terus sangat tidak nyaman ya. Itu pusingnya Ibu merasa kedinginan atau bagaimana? Iya, dingin. Dingin ya Bu. Kalau dibuat beraktivitas bagaimana Bu? Kalau dingin lelah. Dingin, lelah, pusing, terus aktivitasnya terhambat ya Bu. Soalnya pusing. Saya akan mengukur tekanan darah Ibu dulu ya. Permisi Bu. Baik Bu, setelah pemeriksaan yang dilakukan darah Ibu memiliki tekanan 110/60 dan itu tergolong rendah Bu. Apakah Ibu ada riwayat penyakit seperti anemia atau yang lain? Ini anemia. Anemia Ibu. Jangan
sehari-harinya ibu sering mengonsumsi obat. Iya, obat pusing. Obat pusing seperti kayak penambah darah gitu ya Bu? Iya. Oke. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan mengukur tekanan nadi ibu dan frekuensi nafas ibu nggih. Ini sih Bu. Dari hasil pemeriksaan Bu, nadi ibu dan frekuensi nafas ibu yakni untuk nadi 76 kali per menit dan itu normal. Untuk RR atau frekuensi nafas ibu sebanyak 18 kali per menit dan itu juga normal. Itu saja yang bisa saya lakukan pada ibu. Nanti saya akan kembali lagi untuk memberitahukan kondisi ibu yang sebenarnya nggih. Kalau ada apa-apa ibu bisa menghubungi saya. Begitu saya pamit ibu. Assalamualaikum. Analisa data. Adapun data dibagi menjadi dua, yakni subjektif dan objektif. Adapun subjektif dibagi menjadi dua, primer dan sekunder, dan data objektif dibagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Adapun data subjektif primer yakni yang pertama pasien mengeluh pusing, yang kedua yakni pasien mengeluh sulit tidur, yang ketiga yakni pasien mengeluh tidak nyaman. Dan data objektif primer yakni tekanan darah 110/60 mmHg, RR 18 kali per menit, dan nadi 76 kali per menit. Adapun pengelompokan data yakni fisiologis subkategori respirasi RR 18 kali per menit, dan subkategori sirkulasi yakni tekanan darah 110/60 mmHg, dan subkategori aktivitas dan istirahat yakni pasien mengeluh sulit tidur. Untuk psikologis yakni subkategori nyeri dan kenyamanan, pasien mengeluh pusing, dan pasien mengeluh tidak nyaman. Dari data-data tersebut didapatkan diagnosa gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, mengeluh sulit tidur, serta tidak mampu rileks. Adapun tanda dari diagnosa gangguan rasa nyaman yakni terdapat tanda mayor dan minor. Tanda mayor subjektif yakni mengeluh tidak nyaman, dan tanda mayor objektif yakni pasien rasa gelisah. Selanjutnya yakni tanda minor subjektif. Yang pertama, pasien mengeluh sulit tidur, yang kedua tidak mampu rileks, dan yang ketiga mengeluh kedinginan. Kemudian tanda minor objektif yakni pasien mengalami iritabilitas. Dari diagnosa di atas didapatkan intervensi yakni dengan luaran yang bertujuan diharapkan setelah dilakukan tindakan selama 3 hari status kenyamanan pada pasien meningkat dengan kriteria hasil
keluhan tidak nyaman menurun, keluhan sulit tidur menurun, pola tidur membaik, dan rileks meningkat. Adapun intervensi yang akan dilakukan yakni terapi relaksasi yang terdiri dari observasi, terapeutik, dan edukasi. Yang pertama yakni observasi, yakni identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan. Yang kedua, periksa ketekanan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Dan yang ketiga yakni memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Yang kedua yakni terapeutik. Yang pertama, ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman. Yang kedua yakni berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Yang ketiga yakni gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain. Dan untuk poin edukasi yakni jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih. Yang kedua, anjurkan mengambil posisi nyaman. Yang ketiga, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi, misalnya napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing. Nah, di sini saya menggunakan teknik relaksasi napas dalam. Assalamualaikum. Apakah boleh masuk, Bu? Perkenalkan, Bu, nama saya Yayu Agustin. Saya yang sudah memeriksa kondisi Ibu sejak awal, nih. Setelah diobservasi, Ibu didiagnosis gangguan rasa nyaman. Nah, pada didiagnosis ini saya akan melakukan tindakan yakni teknik nafas dalam, Bu, yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas tidur Ibu. Kan Ibu mengeluh sulit tidur ya, pusing juga, dan itu sangat tidak nyaman Ibu. Nah, maka dari itu saya akan melakukan tindakan teknik nafas dalam kepada Ibu. Yang pertama, Ibu bisa duduk terlebih dahulu yang nyaman. Oke, Bu. Pertama-tama saya akan mengajarkan teknik nafas dalam kepada Ibu, bisa menghadap ke saya, Bu. Seperti itu aja enggak, Mama? Untuk caranya, Ibu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Saya hitung sampai 1, 2, 3 seperti ini, Bu. Tarik, tahan 5 detik, lalu keluarkan lewat mulut. Mudah dipahami ya, Bu? Sekarang Ibu bisa melakukan tarik nafas, Bu. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, Bu. Keluarkan lewat mulut. Sampun. Ibu bisa berbalik kembali. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan teknik nafas dalam ini? Apakah Ibu sudah lebih rileks? Lebih rileks, Ibu? Selain teknik nafas dalam ini, Ibu bisa
mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat besi, Bu. Dan ibu bisa mengkonsumsi obat-obatan yang juga bisa menambah kadar darah ibu supaya ibu tidak mengalami anemia kembali. Seperti itu ya, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan kepada ibu. Semoga ibu bisa atau dapat memahami deh apabila ibu mengalami pusing kembali, dan harapannya semoga kualitas hidup ibu bisa membaik dan ibu bisa menjalani aktivitas seperti biasa deh. Kalau begitu saya pamit ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah boleh masuk, Bu? Boleh. Perkenalkan, Bu, nama saya yaitu Agustin. Saya di sini bertujuan untuk mengobservasi dan melihat kembali kondisi ibu. Setelah dilakukan terapi nafas dalam, Bu, dan makan makanan yang mengandung zat besi, bagaimana kondisi ibu saat ini? Agak baik, Bu. Agak baik deh, boten pusing lagi deh. Untuk tidurnya apakah sudah nyenyak, Bu? Banyak. Ampun deh. Kalau begitu saya izin untuk memeriksa tekanan darah itu kembali, nggih. Ini, Bu. baik untuk tekanan darah ibu, yakni
120 per 80. Alhamdulillah sudah normal Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit undur diri Ibu.